Malaysia gunakan 14 pemain keturunan dan naturalisasi untuk Piala Asia 2023. Asosiasi Sepak Bola Malaysia FAM resmi mengumumkan susunan pemain timnas Malaysia untuk Piala Asia 2023. Dalam daftar tersebut, terdapat 14 pemain yang merupakan sosok naturalisasi hingga keturunan. Penggunaan pemain naturalisasi hingga keturunan dilakukan timnas Malaysia untuk bersaing di Piala Asia 2023. Skuad berjulukan Harimau Malaya itu tergabung di grup E bersama Korea Selatan, Bahrain, dan Yordania. Jumlah penggunaan pemain naturalisasi dan keturunan lebih dari setengah skuad timnas Malaysia di Piala Asia 2023. Dalam daftar nama tersebut ada nama Paulo Josue hingga Romel Morales. Kemudian ada nama Mohamado Sumareh hingga Natso Insa. Adapun pemain keturunan, Dion Kuls dipercaya pelatih Kim Pan-gon sebagai kapten timnas Malaysia di Piala Asia 2023. Skuad Arema FC berkumpul, sang kapten beri pesan untuk 2024. Arema FC memiliki misi berat pada 2024 dalam sisa 11 laga BRI Liga 1 2023-2024 sehingga Eden harus selamat dari degradasi. Arema FC masih berada di posisi ke-16 dengan 21 poin, berjarak 4 poin dari tim di atasnya, Persis Solo. Berbagai upaya dilakukan Arema FC untuk membangkitkan para pemain. Selain manajemen, kapten tim Arema FC, Ahmad Al-Farizi juga ikut memberikan motivasi kepada rekan-rekannya. Itu terlihat dalam postingan akun Instagram resmi Arema FC. Dalam sebuah sesi latihan, pemain yang karib disapa John itu memberikan pesan kepada rekan-rekannya. Sepertinya tim pelatih Arema FC memberikan waktu khusus kepada para pemain untuk berkumpul. Dari video yang beredar, hanya pemain yang terlihat, tidak ada staf pelatih yang ikut duduk bersama. Sintayong bakal umumkan skuad resmi setelah uji coba lawan Iran. Pelatih timnas Indonesia Sintayong berencana mengumumkan skuad akhir Piala Asia 2023 setelah laga melawan Iran 9 Januari 2023. Artinya dalam 2 laga uji coba tersisa timnas Indonesia masih menggunakan 28 pemain. Pelatih Sintayong nantinya akan mencoret 2 pemain dari skuad timnas Indonesia yang saat ini mengikuti pemusatan latihan di Turki. Pelatih Sintayong mengaku belum memikirkan persiapan melawan Irak pada laga perdana timnas Indonesia di Piala Asia 2023 15 Januari 2024. Saat ini pelatih asal Korea Selatan itu fokus persiapan 2 uji coba tersisa jelang turnamen. Jordi Amat belum 100% pulih dari cedera. Jordi Amat sempat terlambat bergabung dengan pemusatan latihan timnas Indonesia di Antalya, Turki. Amat belakangan diketahui sempat melakukan prosesi pemulihan cedera bahu. Jordi Amat pada akhirnya bisa bergabung dengan skuad timnas Indonesia di Turki. Bahkan, bek berusia 31 tahun itu bisa bermain selama 45 menit saat tim Merah Putih keok 0-4 dari Libya pada laga uji coba. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menjelaskan kondisi terjadi Jordi Amat. Menurut Sin, ex pemain Real Betis itu masih belum 100% fit. Timnas Indonesia memiliki dokter baru adalah Choi Ju-yong yang bertanggung jawab mengenai kondisi para pemain skuad Merah Putih. Menurut Sintayong, mantan dokter timnas Vietnam itu sudah menangani kondisi Jordi Amat. Ia yakin Amat bisa bermain maksimal di Piala Asia 2023. Sintayong akui tidak soalkan hasil pertandingan lawan Libya. Hasil buruk didapatkan timnas Indonesia Selasa 2 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Tim Merah Putih keok 0-4 dari timnas Libya dalam sebuah laga uji coba yang digelar di Titanic Mardan Stadium Antalya, Turki. Itu adalah laga uji coba perdana timnas Indonesia sebelum laga di Piala Asia 2023. Kekalahan 0-4 itu tentu dirasa cukup mengecewakan. Banyak dari pecinta sepak bola Indonesia yang khawatir dengan peluang timnas Indonesia di Piala Asia 2023, apalagi tim Merah Putih tergabung di grup berat bersama Irak, Jepang, dan tim Vietnam. Pelatih timnas Indonesia Sintayong berbicara mengenai hasil laga itu. Ia menyebut selama di Turki, skuad Garuda memang fokus menjalani latihan fisik. Sintayong kembali menyebut tak terlalu peduli dengan skor 0-4 pada laga melawan Libya. Ia hanya mau melihat bagaimana kondisi para pemain timnas Indonesia. Witan Sulaiman jadi bek kanan saat timnas Indonesia keok dari Libya. Witan Sulaiman dimainkan di posisi yang tak lazim saat timnas Indonesia kalah dari Libya. Dalam laga uji coba, Witan dimainkan di posisi bek kanan pada laga yang berakhir 0-4 itu. Posisi itu tak lazim bagi Witan Sulaiman di timnas Indonesia. Selama ini ex pemain FK Senika itu kerap dimainkan di posisi gelandang serang atau winger. Pelatih timnas Indonesia Sintayong membeberkan alasannya memainkan Witan di posisi itu. Menurut Sin, Witan cukup familiar dengan posisi tersebut. Witan Sulaiman dimainkan di posisi wingback kiri saat masih memperkuat Persija Jakarta di putaran pertama BRI Liga 1 2023-2024. Meski begitu, Sintayong menyebut bahwa posisi tersebut tidak permanen untuk Witan.
Pelatih legendaris Jackson F. Tiago jadi Direktur Akademi Borneo FC. Pelatih legendaris Jackson Ferreira Tiago resmi menjabat sebagai Direktur Akademi Borneo FC. Kepastian itu diumumkan langsung lewat laman resmi Borneo FC Rabu 3 Januari 2024. Presiden Borneo FC Nabil Hussein Said mengatakan penunjukan Jackson sebagai Direktur Akademi klub berdasarkan rekam jejaknya di kancah sepak bola Indonesia. Nabil ingin Jackson mengawal tim akademi yang sedang berkompetisi di Elite Pro Academy. Jackson sendiri sebelumnya menjabat sebagai manajer akademi di Persis Solo. Pria berusia 55 tahun itu mendapatkan jabatan tersebut setelah mengundurkan diri dari pelatih kepala Laskar Samper Nyawa pada April 2022. Setelah sempat menganggur, mantan pemain Persebaya Surabaya itu akhirnya merapat ke Borneo FC. Balik ke Jepang, Ryo Matsumura tetap latihan mandiri demi Persija. Pengawal Persija Jakarta Ryo Matsumura pulang kampung ke Jepang saat Liga 1 2023-2024 tengah diliburkan. Menariknya, Ryo tetap berlatih mandiri supaya menjaga kondisinya tetap bugar demi bisa maksimal ketika bermain kembali bersama Persija Jakarta. Ryo balik ke kampung halamannya di Kyoto, Jepang, yang memanfaatkan Liga 1 2023-2024 yang diliburkan karena pemain klub Liga 1 tengah difokuskan membela timnas Indonesia pada Piala Asia 2023. Meski kini sedang bersantai, Ryo nyatanya tetap berlatih mandiri seperti yang memang diminta oleh pihak Persija. Ia pun menilai latihan memang penting agar kondisi fisik tidak menurun setelah waktu berlibur selesai. Sintayong ungkapkan alasan langsung kasih Justin Hubner debut di timnas. Bek muda Justin Hubner tidak menjalani debut di timnas Indonesia dengan baik. Debut itu dijalani Hubner saat tim Merah Putih menghadapi Libya dalam sebuah laga uji coba. Justin Hubner membuat 2 kesalahan fatal pada laga yang digelar di Stadion Titanic Mardan itu. 2 blunder yang berbuah gol bagi Libya dimainkannya Justin Hubner pada laga ini cukup mengejutkan sebab pemain Wolverhampton Wanderers itu baru sehari bergabung dengan pemusatan latihan timnas Indonesia di Turki. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong pun memberikan penjelasan mengenai keputusannya memainkan Justin Hubner sejak awal babak kedua pada laga melawan Libya. Sintayong menyebut ia sempat berbicara dengan Justin Hubner sebelum pertandingan. Menurut pelatih asal Korea Selatan itu, Hubner mengaku bisa bermain 45 menit. Sintayong pun ingin melihat sejauh mana kondisi Justin Hubner, terutama kondisi fisik pemain keturunan Belanda itu. Noh Alamsyah masih tertarik kembali ke Arema FC. Mantan striker timnas Singapura, Noh Alamsyah tak pernah melupakan tim Indonesia, khususnya Kota Malang, karena dia sempat menorehkan kisah manis ketika membela Arema Indonesia pada 2009-2012. Along, sapaan akrabnya mempersembahkan gelar juara ISL 2010. Saat ini dia masih mengikuti perkembangan Liga 1, terutama Arema FC. Di tengah kesibukannya menjadi manajer tim Liga Singapura, Tanjong Pagar, dia menyempatkan waktunya untuk melihat kiprah tim pertamanya di Indonesia. Di skuad Arema FC saat ini tinggal 2 pemain yang jadi rekan Along sejak musim 2009, yakni Dendi dan Farizi. Namun 2 pemain tersebut waktu itu masih sangat muda, dan Along membuka keinginan kembali karena dia sudah pensiun sebagai pemain, setidaknya posisi pelatih atau manajer Arema yang bisa ditempatinya suatu saat.